Kesendirian, keterasingan dan kesunyian merebak dan menghampiri kita. Dia datang baik setelah keramaian maupun sebelum kebisingan. Bahkan tak jarang juga ia hadir di tengah keriuhan. Kesunyian melampaui kata dan suara. Suara hadir sebagai ruang permenungan untuk sejenak beristirahat dari hiruk-pikuknya kehidupan. Kesunyian sebagai sebuah tempat ideal untuk melakukan refleksivitas, membaca, dan menjelajahi diri. Maroon Actor Society. Silent. Selamat menyaksikan. Aku berjalan dengan gadisku. Bajunya kelabu, sepatunya kelabu. Dengan senang dia berjalan bersamaku dan memakai bajunya untukku. Dia menggenggamku. Dalam malam yang cerah, kami berjalan bersama menyusuri bukit menuju puncak. Melewati kawanan anjing, kawan berarak, sejenak sebelum gelap atau pada waktu gelap ketika rembulan. Ketika dingin, hentikan dia. Selimuti pundaknya dengan jas hujan, atau kuselipkan tanganku di antara kedua lengannya yang terlipat. Aku bercerita kepadanya tentang apa saja. Dia berdandan buat menyenangkan hatiku. Kuceritakan rencana-rencana kepadanya. Nah, sekarang aku siap berangkat. Kukepit kedua lengannya, kugenggam tangannya, kuceritakan pandangan-pandangan hidupku. Awal pun berarak. Dia memandang atau hanya mendengarkan saja sambil menunduk. Pertengahan kalimatku, dia berhenti, lalu menatapku, kemudian pergi berjalan menjauh meninggalkanku. Anjing-anjing pun menggonggong. Ada dua. Dan satu bersama aku kan. Dan yang satu lagi, dia selalu bilang, ceritakan hal-hal yang ku tahu kepadanya. Ketika kami berjalan lewat jalan anjing, seketika angin berhembus sedikit kencang sampai ia tidak dapat mendengar. Lalu aku membimbingnya ke sebuah pohon. Mendekat lalu berbisik di telinga.
Angin pun berlalu. Anjing-anjing pun berdiam. Dan dia baru bisa mendekat. Sedangkan seorang lagi. Dia memelukku. Begini caranya aku membawamu. Masuk waktu, dia tercapai larut malam, di antara embun mobil dan lampu-lampu, kau bergayung pada pundak. Aku membawanya ke tempat ini. Di samping punya, ku buka bajunya, letakkan tanganku. Berjalan sendiri membawa susu ke rumah. Kulihat awan berarah. Langit biru berubah-ubah. Lampu putih kadang-kadang. Berjumpa kembali di tempat terlalu. Sekali peristiwa berkunjung ke rumah. Aku menatapnya dari luar jendela. Ketika ia sedang menyalakan korek api. Dia berjalan dari pintu ke jendela, ingin melihat bagaimana kedatangannya tadi, memastikan bahwa rumah yang semakin kecil ini, rumah yang dulu juga, jalan setapaknya sama, pagarnya sama, semak-semaknya pun sama. Ketika aku berdiri di sampingnya dan tersenyum, dia pun menatapku dan ikut tersenyum. Berapa kali berdiri masjid tengah malam dan basah, lumpur, sapi-sapi, sungai. Kau muncul dari gelap menyeberangi padang. Kau datang, kau berdiri tengah-tengah di depanku. Kau tersenyum, letakkan tanganku di bahumu, lalu kuremas dan kuremas senyum di bibirmu. Ada itu. Aku berkawin dan lalu mata mereka, kuciumi mereka. Senggol mereka sebentar. Pandangi awan-awan, bagus sekali rusuk dan serat-seratnya. Aku tidak rugi. Lebih enak sendiri menyaksikan senja yang semakin meredup. Semua terlihat nampak tenang. Jantungku pun tidak pernah berdebar-debar. Setiap sore, aku selalu membaca itu. Tidak ada yang menunggu atau melarangku. Tidak ada tuntutan apa-apa. Aku tidak tahan lagi. Berisik sekali. Itu nanti, dan aku berdiri di muka mereka. Ada yang memanggilku si kakek dan menyuruhku untuk menutup pintu lagi. Mereka adalah seharusnya menutup pintu, anjing. Andai saja aku masih muda. Ada yang bilang aku beruntung boleh hidup. Sebab itu aku harus menahan nafsu sebagai tanda terima kasih dibolehkan hidup. Sebetulnya aku cuma butuh waktu. Aku butuh ibu sebentar saja.
Bagaimana mungkin aku bisa menjalani hidup tanpa istirahat, tanpa hiburan yang rutin, atau hiburan yang jarang sekalipun. Aku ini kuat. Tapi semua brengsek-brengsek di kamar sebelah. Cekikikannya, musiknya, gadungnya bersetubuh. Mungkin aku bisa wawancara hidupku. Kalau siang tidur, kalau malam bangun. Tapi ngapain? Apa gunanya hidup dalam gelap-gelapan? Lagi-lagi aku bertemu dengan teman hidupku itu. Orangnya sudah nenek-nenek. Cukup lama. Tapi ia sedikit sekali mengedap. Aku tidak yakin dia tahu banyak hal tentangku. Tidak. Belum waktunya. Dia itu lucu. Di pojok itu dia bicara jorok. Ketika dia menanyakan tentang masa lalu, ketika masih muda, tidak pernah bertanya hal lain selain itu. Tapi aku tak bisa cerita apa-apa tentang seks. Aku bilang, masa mudaku sudah jauh. Pokoknya aku lupa. Ternyata malah dia yang bercerita. Kadang-kadang aku ingin tahu, apakah aku ini berpikir? Banyak pikiran yang bisa disimpan dalam otak. Tapi aku tak ingat apa-apa yang pernah kupikirkan untuk beberapa lama. Harus mencari orang yang mau mengatakan hal ini, yang mau meyakinkanku dan mau mengatakan padaku apa yang sedang terjadi ketika melihat wajahku. Aku masih tetap manis. Mataku biru, kulitku halus. Kau nampak berubah sekarang? Bagus. Apakah kau masih ingat kapan terakhir kali kita bertemu? Ingat? Kau sangat berantakan pada saat itu. Memang. Harusnya kau sudah bisa mandiri sekarang. Ya, seperti kau ya. Apa kau sudah menemukan pengganti?
Lihatlah bayang-bayang Di mana? di jendela Di luar gelap. sangat tinggi. Apakah semakin tinggi semakin gelap? Tidak. Panas! Panas bukan main. Udah kayak angin mati. Anginnya mati. Tidak bergerak. Tidak seperti biasanya. Aku akan bergerak. Dia akan menyambutku. Mungkin dia sudah tidak membutuhkan aku lagi. Kunjunganku, perawatanku, semuanya dianggap rutin saja. Terlalu. Aku berjalan-jalan, tapi tak bisa melompat di dinding. Naik ke awan. Pada rumput semua bertembok. Langit itu tembok. Dulu aku punya gadis kecil, wajah dia jalan-jalan. Untuk tentaranya, dia menengadahkan mataku dan berkata, "Aku melihat sesuatu." Bayang-bayang. Menunggu. Memandang kita. Mungkin itu burung besar sedang beristirahat. Burung-burung tetapi setelah terbang berkeliling, naik turun di awan, mengamati pemandangan di bawah. Jadi kadang-kadang kalau mereka sampai di sebuah pohon yang indah tua, mereka akan beristirahat. Aku berlari lewat malam. Gadisku! Di bawahku! Rampung! Di bawahku! Aku berpaling mengayuh dan lucu. Cahaya menyilaukan, kaki langit meninggalkan matahari. Aku ditubruk cahaya. Kadang-kadang aku melihat orang-orang. Mereka berjalan menujuku. Tidak, bukan begitu. Ke arahku. Tapi mereka tidak pernah sampai. Belok kiri. Lalu lenyap. Lalu muncul kembali. Lalu lenyap kembali ke dalam hutan. Aku selalu kehilangan jejak mereka. Namun aku melihatnya kembali. Mula-mula mereka sangat jelas. Kemudian berkabut. Kemudian hanya bayang-bayangnya. Kemudian hilang dan lenyap. Lucu. Kadang-kadang aku terkadahi pelan-pelan. Kurang berdaki, ku gosok, ku rasakan kaki-kaki berjatuhan. Lucu. Benar betul rasanya. Dia datang malam ini. Aku tidak tahu. Apa dia ingin pergi bersama aku malam ini? Tidak bisa aku pastikan. Memang dia tidak memastikan. Memang tidak. Dia tidak memberi kabar. Tidak. Dia suka Tidak tahu. apa dia suka pergi. Aku tidak tahu. Dia suka bercinta. Aku bilang aku tidak tahu. Dia suka menyendiri. Aku tidak tahu. Dia suka ke pantai. Aku tidak tahu. Lalu dia sukanya apa? Aku bilang aku tidak tahu. Bangsa.
menginginkan diriku sendiri. Ku tutup telingaku. Ku dengar jantungku berdetak. Sudinya. Apakah ini? Sudinya. Apakah ini? Sedang diam atau bicara? Bagaimana aku bisa tahu? Bisakah aku tahu? Tak ada yang pernah mengatakan padaku. Aku ini perlu diberitahu. Rasanya aku tua sekali. Apakah aku tua? Tak ada yang bilang. Aku harus mencari orang yang mau mengatakan hal ini. Jangan tolong. Bos pernah meninggalkanmu. Apa yang Anda lakukan di sini? Kenapa Anda hidup sendiri saja? Anda berasal dari mana? Apa yang Anda kerjakan sendiri? Cara itu bagaimana yang Anda jalani sama ini? Kelihatannya ada siapa walaupun sedikit murung. Mestinya Anda tidak pernah tersenyum. Pasti Anda pernah tersenyum kan? Tersenyum pada sesuatu? Apakah Anda tidak pernah mengalami masa-masa yang manis? Apakah Anda cuma kakek-kakek yang cengeng mengurung diri sendiri? Aku sudah mengalaminya. Aku sudah mengalami semuanya. Aku dipangkunya dengan jendela. Dan dia bertanya kepadaku. Apakah dia boleh mencium di kanan? Aku mengangguk. Dia pun menciumku. Lalu dia bertanya lagi kepadaku. Apakah dia boleh mencium pipi kiriku? Aku bilang iya. Dia pun mencium. Aku tak mendengar apa yang dikatakan gadis itu. Aku tidak bisa mendengarmu. Kau bisa kataku. Apa yang kau katakan? Lihatlah aku. Ada di situ. Tidak. Aku tidak bisa mendengar apa yang kau katakan. Kata gadis itu. Aku tidak bisa mendengarmu. Tapi aku sudah memandangmu. Kau yang berpaling pada aku. Malam-malam, kuda merasa senang. Mereka berdiri dan malam mereka tertidur. Kalau pagi mereka bangun, mendengus-dengus sebentar, kadang melompat-lompat, lalu makan. Kau tak perlu terlalu memikirkan mereka. Kau cari aku. Dengar. Kau jangan begitu. Aku tidak suka pada mereka. Kau tolol. Aku tidak suka mereka. Cari seorang saja. Bisa nggak banyak-banyak di atas pohon itu? Kadang-kadang mereka cuma burung-burung saja yang sedang beristirahat setelah terbang berjalan jauh.
membawa susu ke puncak. Langit memukulku. Jalan bersama angin berhembusan dengan mereka yang beruntung. Ada dua. Mereka berjalan dan tertawa. Kiamat sana. Mereka menggali, memborong lalu terbapa. Mereka mulai bergerak. Mendorong padaku dan berikut. Aku berpaling. Dari yang satu, dari yang seorang kepada. Sunyi kemana anak muda itu? Tidur? Masih dapat cita-citaan? Lama. Sangat jauh. Sangat jauh. Sangat jauh. Yang cahaya jauh sekali. Jauh. 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 Lihat cahaya jauh sekali di atas bukit yang langit yang hitam berubah cahaya di atas bukit-bukit yang hitam. Belok kanan. Kamu belok kanan. Harus cepat. Lihat cahaya jauh sekali. Ketika kututup mataku, lihat cahaya yang paling akhir menjadi. Di atas gelap, di seberang pun gelap. Aku melihat cahaya yang paling akhir menjadi.
tak pernah perhatikan mereka. Ini tidak melamun atau apalah namanya. Sebaliknya, aku sangat sadar terhadap dunia di sekeliling. Tapi tidak terhadap orang-orangnya. Ada yang harus diperhatikan, sesuatu yang menarik yang ada pada diri mereka. Tapi aku cuma lewati mereka dan tidak pernah perhatikan apa-apa. Dan lama kemudian, di kamarku, aku ingat, tidak ingat. Tak pernah pasti aku ingat ini sekarang, kemarin, atau sudah lama sekali. Tuhan minumku sudah 100 kali bertanya kepada apakah aku ini pernah tahu? Kali ini kuliahkan. Iya, saya pernah kata. Tentu saja. Saya masih ingat pesta kawinnya. Bahwa jalan setapaknya sama, semak-semaknya sama, pagarnya pun sama. Dari gelap kau menyeberang pada kau datang. Semandang sinar yang Seketika ini musiknya dan dunia bersetubuh. kunjunganku, kekuatanku, mau dianggap rutin saja. Aku melihat sesuatu di atas pohon. Bayang-bayang. Bunganya mereka sangat jelas. Lalu perlahan-lahan mereka berkabut dan menghilang. Lalu bayang-bayangnya muncul kembali dan lenyap. Murabanya kosong, merasakan dati itu berjatuhan. Dia menunduk. Kau pasti bisa, kan? Aku tidak bisa mendengar kata gadis itu. Tapi aku sudah memandang. Kenapa kau berpaling? Pagi-pagi mereka bangun, menjenguk sedikit, melompat-lompat, lalu kadang-kadang makan. Aku tidak suka pada mereka.
Maroon Actor Society.